Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Sebuah rumah di Kedamaian, Bandar Lampung ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Penimbun ribuan BBM bersubsidi jenis solar di Lampung Timur diringkus. Tersangka bekerja sama dengan seorang petugas SPBU. Seorang pencuri motor di Tanggamus dihakimi massa. Lebih dari 16.000 botol minuman keras ilegal berbagai merek dan ribuan liter minuman keras racikan dimusnahkan petugas Bea dan Cukai Bandar Lampung Rabu siang. Semua barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan sejak Juli 2022 hingga Juli 2023. Pemusnahan dilakukan di kantor Bea Cukai Bandar Lampung, Jalan Yosudarso, Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. Puluhan ribu botol minuman keras itu dimusnahkan dengan cara digilas dengan alat berat. Ada juga 195 lensa optik dan 35 karton plastik kaca dan 1 unit ponsel yang juga ikut dimusnahkan. Menurut pihak Bea Cukai, total nilai seluruh barang bukti itu mencapai 11 miliar rupiah lebih. Memberikan perlindungan kepada masyarakat atas pemasukan atau beredarnya barang-barang ilegal yang melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai dengan perkiraan potensi kerugian negara yang berhasil diamankan yaitu sekitar 11 miliar 830.240.461 rupiah. Pada kasus ini tidak ada satupun orang yang ditangkap. Petugas Bea Cukai mengajak seluruh instansi terkait untuk mengawasi peredaran barang-barang impor ilegal di pasaran supaya tidak merugikan pengusaha di Indonesia. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus peredaran narkoba di Lampung Utara tinggi. Ini terbukti dari hampir setiap hari polisi menangkap para bandar atau penjualnya. Rabu siang, polisi kembali menangkap bandar narkoba bernama Delpi Polansyah, 43 tahun. Ia ditangkap tanpa melawan di rumahnya di Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan. Kamu saya periksa ya. Kenal kamu? Delpi mengatakan baru sekitar 2 bulan berbisnis narkoba jenis sabu-sabu. Narkoba itu dipasok oleh seorang temannya berinisial AP yang kini masih buron. Delpi berdalih nekat menjual narkoba karena tidak memiliki pekerjaan. Dari kalah Pak. Siapa namanya? Alina Pago Pak. Berapa kita beli? 10 Pak. 10 apa? 10 juta ya? Iya. Jadi berapa paket? 10 paket. Satu paketnya kamu jual berapa? Tergantung Pak, ada yang 200 sampai 150. Kami melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkoba di Kelurahan Kota Alam. Di situ kami mendapati bahwa ada seseorang yang diduga melakukan penjualan narkoba terhadap anak-anak yang di seputaran wilayah Kota Alam. Dari situlah kami melakukan penggerebekan dan hasilnya memang sudah dapat dikatakan memang dia bandar. Dari penangkapan Delpi, polisi menyita 22 bungkus sabu-sabu siap edar. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Ratusan hektar tanaman padi di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Pesisir Barat, dilanda kekeringan. Jika tidak ada hujan dalam waktu dekat, maka tanaman mereka diperkirakan akan rusak dan berdampak gagal panen.
Kesulitan petani kian parah karena tidak adanya irigasi di daerah ini. Para petani mendesak pemerintah segera membangun irigasi. Karena jika ada irigasi, pasokan air jadi lancar dan mereka bisa panen 3 kali dalam setahun. Selama ini para petani hanya bisa panen 2 kali dalam setahun. Nggak bisa tumbuh padinya kalau nggak ada air. Di bendungan yang di atas itu gede, tapi kita yang di ujung ini nggak dapat air karena bendungannya rusak di cacingnya itu. Air bendungannya banyak ya bisa 3 kali ya? 3 kali Dalam setahun? dalam setahun. Tapi selama ini belum pernah kecapai 3 kali, itu paling 2 kali kalau musim hujan. Kalau musim penggadu kayak gini, kemarau, nah, 1 kali aja susah. 1 kali aja kayaknya. Berdasarkan data Desa Sumber Agung, di daerah ini terdapat sekitar 273 hektar sawah tak ada hujan. Selama ini petani mengandalkan mengairi sawah dari air hujan. Sawah di Sumber Agung ini lebar ini Pak. Jadi yang udah ke ujung-ujung itu Di pertengahan nyampe. yang di pertengahan sampai ke ujung-ujung sana Iya. nggak sampai gitu. Nggak nyampe. Artinya yang dapat air hanya yang di pinggir-pinggir Yang irigasi. di pinggir irigasi aja yang dapat air. Yang udah ke tengah-tengah sono udah nggak nyampe lagi. Memang dari Pekon nggak bisa membangunnya. Nggak bisa Pak. Kalau dari Pekon. Kenapa nggak bisa? Terbatas anggaran. Ya, harapan kami sebagai pemerintah Pekon Sumber Agung biar diperhatiin sama pemerintah. Musim kemarau menyebabkan para petani was-was sebab mereka sangat menggantungkan perekonomian dari hasil panen padi. Selain untuk kebutuhan warga lokal, padi dari Kecamatan Ngambur, Pesisir Barat juga untuk memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Lampung Barat. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Belajar tidak hanya di ruang kelas. Hal itu kerap dilakukan komunitas ngajak anak belajar atau ngajar yang mengunjungi anak-anak di beberapa daerah terpencil dengan program ekspedisi literasi. Salah satu lokasi mengajar di Teluk Hantu, Desa Pagarjaya, Kecamatan Punduh Bidada, Pesawaran. Anak-anak di daerah ini diajak belajar dan bermain sambil merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Mereka juga membuat belajar jadi menyenangkan supaya anak-anak di pulau terpencil tetap semangat sekolah. Meskipun kami memang komunitas yang baru terbentuk pada tahun 2020, namun sejak awal kami telah konsisten melakukan ekspedisi ngajar untuk menyebarkan virus literasi dan motivasi anak-anak untuk lebih mengenali apa itu literasi. Selain itu, kami juga berharap kegiatan ini dapat memotivasi seluruh komunitas literasi maupun pegiat literasi yang ada di Provinsi Lampung untuk melakukan gerakan serupa agar anak-anak Provinsi Lampung dan tingkat literasi di Provinsi Lampung dapat semakin meningkat. Tujuan dari ekspedisi ngajar datang ke Teluk Hantu ke Dusun Pagarjaya Induk untuk menyebarluaskan 6 literasi dasar. Tidak hanya itu, kami juga mengajak masyarakat untuk merayakan HUT RI yang ke-78. Meski baru dibentuk, komunitas ini berupaya konsisten menanamkan esensi pendidikan yang menyenangkan kepada anak-anak. Mereka menggandeng berbagai komunitas dan instansi lain untuk memajukan literasi di daerah terpencil. Jeffrey Arifin melaporkan dari Pesawaran. Kita biasanya mengenal kemiri hanya sebagai bumbu dapur saja. Namun di tangan emak-emak di Pesawaran ini, kemiri bisa diolah menjadi minyak yang harga jualnya lebih tinggi. Pembuatan minyak kemiri itu dilakukan anggota kelompok wanita tani atau KWT Dusun Pujo Rahayu, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Padang Cermit. Sejak 2 tahun lalu, mereka mulai memproduksi minyak kemiri secara swakelola. Pembuatannya mereka lakukan secara tradisional. Kemiri yang sudah dikumpulkan, lalu dijemur, dan setelah kering direbus selama 10 menit. Kemiri yang sudah dikupas, lalu digiling dan diperas secara manual. Hasil perasannya lalu dimasak dan diendapkan selama sekitar 3 malam. Baru setelah itu bisa dikemas. Minyak kemiri kemasan 100 ml dijual Rp25.000 dan dititipkan ke apotik atau dijual secara daring.
Kita paling susah itu di ini alat perasnya gini. Masih memerasnya masih manual. Kita kan kemungkinan di sini masih ada minyak yang tersisa, terbuang. Makanya ya yang masih paling susah di situ. Kita penjualannya ke apotek, kita langsung ke koperasi, kita langsung ada yang melalui pesan langsung juga bisa. Buah kemiri didapat dari kawasan hutan register 20 Pesawaran. Selain kemiri, warga juga memanfaatkan beberapa komoditas lain seperti kapulaga, cengkeh, pala, hingga durian. Anggota kelompok tani ini untuk memanfaatkan hasil-hasil tanaman yang ada di sini, dan juga kami ingin juga gimana hasil-hasil tanaman di sini itu menjadi sebuah produk yang bisa mempunyai nilai jual yang tinggi. Membuat minyak kemiri, yang dari kemiri dibuat minyaknya, terus cangkangnya kita buat briket ya untuk pengganti kayu bakar. Nah, memang dari sisi teknologinya memang belum cukup optimal. Nah, ini kami baru secara pendampingan nanti kita bisa bekerja sama dengan tim Unila. Manfaat minyak kemiri dikenal untuk mengatasi rambut rontok hingga merawat keremajaan kulit. Selain minyak kemiri, kelompok tani desa Banjaran juga membuat bahan bakar briket dari kulit buah kemiri. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah sejatinya berbanding lurus dengan sumber daya manusia yang produktif dan juga inovatif, sehingga ekosistem usaha tani yang berkelanjutan dapat tercipta, seperti pengelolaan hutan kemasyarakatan di daerah ini. Bukan saja fungsi ekonomi, namun juga fungsi sosial dan juga fungsi ekologi dapat tercipta. Fitri Amalia melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.